Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali belajar membaca kitab Fathul Mu'in. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 80 versi kitab ini. Masih tentang sunnah-sunnah wudhu. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada hadis Nabi dari Al-Humaidi. Rakaatani, bermula 2 rakaat. Bisiwakin, dengan siwak itu afdalu, lebih utama min sab'ina rakaatan daripada 70 rakaat bila siwakin dengan tanpa siwak. Ini dalil sunnah siwak sebelum salat. Walau tarakahu awwalaha tadarakahu asna'aha bi fi'lin qalil. Dan jikalau meninggalkan ianya seseorang akannya siwak awwalaha di awalnya salat, wa tadarakaha nisya mentadaruk mengganti ia akannya siwak asna'aha pada pertengahannya sholat bifi'lin qalilin dengan perbuatan yang sedikit. Kata amumi sama seperti bersorban juga. Artinya di awal sholat lupa bersorban, kalau mungkin di tengah sholat pun tetap ada sunnah untuk bersorban. Nah itu kemarin ya. Itu Ustaz. Ini kita ulang sedikit Ustaz. Ya. Qauluhu law tadarakahu, law tarakahu. Qauluhu law tarakahu. Tafadhal Ustaz. Siapa yang mau ngambil posisi pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walau tarakahu aissiwaka walladhi yustafadu minan nihayati annahu la budda ayyakuna tarku nisyanan wa nastuha walau nasiyahu summa tazakkarahu tadarakahu bi fi'lin qalilin. Intaha wa qawluhu awwalaha ay salati qawluhu tadarakahu asna'aha ay indal allamataini ibni hajarin warramli wala yuqalu innal kaffa anil harakati fiha matlubun li anna naqulu mahalluhu ma lam yu'aridhu mu'aridun kama huna wa huwa talabus siwaki laha wa tadarukuhu fiha mumkinun wa kama fi daf'il marri baina yadayhi fi sholati wa tasfiqu tasfiqu bisyartihi wa jazbu ma waqafa an yasarihi ila yaminihi wa khalafa al-khatibu faqala la yatadaraku wa 'allalahu bima marra qauluhu. Nah, titik dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarakahu aistiwaka. Dan jikalau meninggalkan ianya seorang akannya siwak. Jadi sebelumnya ibaratnya, jikalau meninggalkan ia akannya siwak di awal sholat. Meninggalkan di sini kan bisa umum ya, kalau kita pahami. Bisa meninggalkan, sengaja meninggalkan, atau meninggalkan karena lupa. Lupa di awal, di tengah, diulang. Atau sengaja di awal, di tengah juga diulang kalau di sini. Nah, cuma Syekh Anah mengatakan walladzi yustafadu minan nihayah. Bermula alladzi yang didapatkan faedah akan dianya alladzi dari kitab nihayah itu annahu
bahwa sungguhnya meninggalkan, bahwa sungguh hal dan syai'an itu labudda ayyakuna tarku nisyana. Tidak boleh tidak bahwa adalah meninggalkan itu lupa. Kalau meninggalkan lupa baru sunnah tadaruk. Tapi kalau sengaja nggak boleh begitu dalam nihayah. Kelihatannya karena Syai'anah membawakan ibarat nihayah ini untuk menjelaskan taraka di sini berarti harus kita pahami juga taraka nisyanan, bukan muta'ammidan ya. Wa nasuha, dan bermula nasnya nihayah. Teks nihayah itu walau nasiyahu summa tazakkarahu. Kalau lupa ia akannya siwak, kemudian mengingat ia akannya siwak, tadarakahu, nisya mentadaruk ia, menggantikan ia akannya siwak bifi'lin qalilin, dengan perbuatan yang sedikit. Intah, selesai ibarat nihayah. Wa qauluhu awalaha, dan bermula ucapan syarih awalaha ay as-salati, awal salat. Qauluhu tadarakahu asna'ahu, artinya menggantikan ia akannya siwak di tengahnya salat. Jadi sunnah mentadaruk ini indal allamataini, di sisi dua alamah yaitu Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Kalau ulama lain kalau di tengah-tengahnya enggak sunnah tadaruk. Karena dalam sholat itu katanya kan lebih kepada anjuran diam ya, tidak perlu menambah gerakan-gerakan yang tidak perlu. Makanya di sini wala yuqalu innal kaffa anil harakati fiha matlubun, dan tidak dikatakan bahwa sungguh menahan diri dari gerakan-gerakan dalamnya salat itu dianjurkan. Bagaimana ini di atas beliau menganjurkan untuk bersiwak dalam salat. Bukankah dalam salat itu dianjurkan untuk menahan diri dari gerakan-gerakan? Oh, kata Syai'anah, enggak. La yuqalu, tidak boleh dikatakan bahwa sungguh menahan dari gerakan dalam salat itu dianjurkan. Kenapa? Karena ini ada tempatnya. Li'anna naqulu mahalluhu malam yu'aridhu mu'aridun. Karena kita mengatakan bermula tempatnya anjuran menahan dari gerakan. Itu selama tidak bertentangan akannya oleh yang bertentangan. Selama tidak memu'aradhu akannya oleh satu mu'arid. Sebagaimana di sini. Kalau di sini ada mu'aridnya. Ada sesuatu yang menyalahi dari aturan anjuran minta diam. Berarti di sini nggak boleh. Boleh nggak diam. Nah, gimana cara menjelaskannya? Wahwa, dianya mu'arid di sini, tolabus siwakilaha, itu permintaan bersiwak untuknya sholat. Jadi boleh sedikit gerakan. Dan lagi, watadarukuhu fiha mungkin, dan bermula mentadaruknya siwak dalamnya sholat itu mungkin, karena hanya butuh sedikit perbuatan yang tidak membatalkan sholat. Beliau membawa lagi perbandingannya wakama fi daf'il marri baina yadayhi fi shalah, dan seperti yang ada dalam menolak orang yang lewat di hadapannya seorang dalam salat. Ada orang yang lewat anjur untuk mendorongnya. Wa tasfiqi bi syartihi, dan seperti tasfiq, dan seperti yang ada dalam tasfiq, dalam bertepuk tangan bi syartihi, dengan syaratnya tasfiq ya. Perempuan dengan syarat-syarat tertentu kalau imam lupa boleh tasfiq. Wajazbi, masih kita ataf kepada daf'i. Wajazbi man waqafa an yasarihi ila yaminihi, dan seperti menarik orang yang berdiri ia di sebelah kirinya, ditarik ke kanannya. Kita jadi imam, makmum sendiri sebelah kiri, kita tarik ke sebelah kanan sebagaimana praktek Nabi. Wa khalafal khatibu, dan mukhalafahlah oleh khatib. Syekh Khatib berbeda pandangan. Faqala, Syekh Khatib berkata, la yatadaraku, tidak mengulang ia kalaupun lupa di awal. Kenapa? Wa'allalahu bima marra, mengilat ianya Syekh Khatib, memberi alasan ianya Syekh Khatib akan demikian jangan tadaruk, bima marra, dengan alasan yang telah lalu ia, yaitu dalam sholat memang matlub, dianjurkan untuk menahan diri dari gerakan ya tidak perlu. Titik Ustaz. Itu masih yang kemarin. Ini bergerak di dalam sholat ketika kita bersiwak, nggak sampai melewati 3 kali gerakan jadinya. Jangan 3 kali Ustaz, 2 kali aja berarti. Kalau 3 kali kan batal kan? Karena yang digerakkan tangan, kecuali yang digerakkan jari misalkan nggak apa-apa. Tangan kita letakkan kalau bisa kan, yang bergerak jari doang. Kalau jari kan dianggap anggota kecil ya. Tapi kalau tangan anggota besar.
Bentar dulu. Tengku ya. Nah, ini kata-kata li'anna nakulu mahallu malam yu'arid mu'arid, selama tidak apa namanya, tidak Nantang. Apa namanya? Memprotes. Iya. Artinya ini ada tuntutan pihak matlub, padanya itu ada tuntutan. Jadi gini, Sama Ustaz. seperti Pada dasarnya menahan diri dari gerakan dalam sholat itu dianjurkan, kan benar? ya. Ini menahan diri dari bergerak itu benar dianjurkan selama nggak ada yang sebaliknya. Kalau ada yang sebaliknya berarti gerakan pun nggak apa-apa, itu maksudnya. Ya, seperti kita bergerak untuk takbiratul ihram itu kan sunnah itu kan. Itu memang Itu udah kan sunnah. ya tuntutan. Nah, sekarang ini juga bersiwak ini sunat hukumnya. Ya. Nah, bagaimana kaitannya ini? Apakah Kalau takbir itu nggak bisa jadi contoh karena takbir memang sunnah. Maksudnya gerakan-gerakan di luar sholat itu dilarang dalam sholat. Kan itu. Gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat dilarang dalam sholat. Kaedah itu, kalau kita anggap sebagai kaedah itu ya selama nggak ada perintah lain yang untuk bergerak. Bersiwak memang aturannya di luar sholat. Sekarang dalam sholat, apakah tetap boleh bersiwak? Sementara dianjurkan untuk diam, boleh karena ada anjuran umum untuk bersiwak. Sama seperti mendorong orang. Mendorong orang kan dilarang, tapi karena ada perintah khusus, orang lewat boleh didorong. Begitu juga tepuk tangan dalam salat kan nggak boleh. Nah, tapi karena ada perintah untuk tepuk tangan mengingatkan imam, jadi boleh itu. Jadi ini nggak berlaku umum. Maksudnya al-kafu anil harakati matlubun ini nggak berlaku umum. Ada syarat dan ketentuannya. Ya syarat dan ketentuannya malam yu'aridhu mu'aridun. Kama huna. Ikuli qaidatun istisnaun. Nah, itulah dia. Itu kaidah kunci Inggris itu, Tengku. Iya, itu berarti S dan K, Ustaz. Ada syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuan berlaku. Nah, itu dia. Jazakumullah khair. Oke, Ustaz, lanjut. Qauluhu kata'amumi. Tafadhal, siapa yang mau lanjut? Saya Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kata'amumi. Kama annahu yusanu tadarukuhu fiha bi'af'alin khafifatin bihaitsu la takunu thalathu harakatin mutawaliyatin idza tarakahu awwalaha. Qaluhu wa yata'akkadu as-siwak wa qaluhu aidan kama yata'akkadu likulli wudu'in wa likulli shalatin. Wa qaluhu litilawati Qur'anin inda qiraati Qur'an wa yakunu qabla at-ta'awudz aw 'ilmin syar'iyyin atafahu 'ala ma qablahu min 'atfil 'am 'ala al-khass idza al-muradu bih at-tafsir wal hadis wal fiqh wa ma ta'allaqa biha min alatiha kan nahwi was sarfi. Qaluhu tagayyuri famin wa yata'akkadu 'inda tagayyuri wa ufhamu. Macam-macam atau kita wa ufhimu ta'biruhu bil fami nanti di harokatnya nadbahu li tagayyuri famin malla sanna lahu wa huwa kadzalik. Wa qaluhu titik dulu, Ustaz. ya. Titik. Ya. Jadi kalau gigi itu sinon apa sanon ya? Oh, sinun ya. Ada yang melihat nggak topiknya? Sin ya? Sin bukan, Ustaz? Ustaz Barulik, kalau gigi? Lupa ingat, Tengku tuh. Sana nasun. Sin. Sin. Ya. Oke. Sinon. Ini kita harus nanya yang sering ngomong bahasa Arab. Nggak sempat lihat kamu sini. Sinon apa sanon? Kadang-kadang umur juga pakai sin, Tengku ya. Iya, sinul buluk kan usia balik kan?
Iya. Makanya kayaknya san, san. Kalau sanaton tahun, sanon gigi mungkin. Nanti kita lihat Ustaz. Kalau sempat lihat kamu Ustaz. Kamu sama kedua-duanya Tengku. Sama. Belum lihat. Sinun ada gigi bisa umur enggak? Usia. Oh iya berarti. Oke Ustaz. Nah, tadi kan ini kita baca matan dulu ya. Wa yata'akkadu aidan, dan kuat ianya siwakula li tilawati Qur'anin, untuk baca Quran. Au hadisin, atau untuk baca hadis. Au ilmin syar'iyyin, atau untuk baca ilmu syar'i. Ini yang kata beliau ataf am di atas khas ya. Karena Quran hadis kan, hadis ilmu syar'i juga. Au tagayyuri famen, atau karena berubah mulut. Berubah mulut ya. Rihan au launan, berubah nisbah bau atau nisbah warna. Nah, ini kita lihat berubah binahwi naumen, dengan seumpama tidur, au aklin karihin, atau makan yang berbau. Nah, mana tadi? Qauluhu kata amumi ay kama annahu yusannu tadarukuhu fiha. Artinya sebagaimana bahwa sungguhnya bersorban itu disunnahkan akan mentadaruknya bersorban dalamnya salat bi af'alin khafifatin, dengan perbuatan-perbuatan yang ringan. Bagaimana maksud perbuatan ringan? Bihaisu la takunu, dengan sekira-kira tidak ada ianya af'al, isim takunu, dengan bahwa tidak ada ianya af'al itu salasa harakatin mutawaliyatin, itu 3 gerakan yang berturut-turut. Kapan sunnah mentadaruknya? Iza tarakahu awalaha, bila meninggalkan ia akannya bersorban di awalnya sholat. Berarti ini sorban ada di leher kali ya? Bukan, kalau kita melangkah harus cari kan nggak mungkin. Ini sorban di lemari ya. Dia udah ada, cuma nggak dipakai doang. Qauluhu wa yata'akkadu ay siwaku. Kuatlah, muakkadlah oleh siwak pula. Qauluhu aidan ay kama yata'akkadu, sebagaimana kuat ianya siwak, likulli wudu'in, bagi setiap wudu dan bagi setiap salat. Nah, kuat siwak li tilawati Qur'anin, untuk baca Qur'an. Ay inda qiraati Qur'anin, ketika baca Qur'an. Walaupun mau baca 1 ayat berarti kan, 1 ayat juga disebut Quran. Sunnah siwak dulu. Wa yakunu qabla ta'awudhi, dan ada ianya siwak, tempatnya itu sebelum ta'awud. Qauluhu aw ilmu syar'iyyin, ilmi syar'iyyin ya. Qauluhu aw ilmi syar'iyyin atfuhu ala ma qablahu min atfil ami alal khas. Qauluhu aw ilmi syar'iyyin, itu bermula atafnya qauluhu ilmi syar'iyyin kepada ma sebelumnya, itu dari ataf am di atas khas. Ilmu syar'i umum ya. Hadis khusus. Kenapa dianggap ataf am kepada khas? Ini kenapa idza? Idzi biasanya id kalau begini kan. Ta'lil, bukan idza. Ada kitab yang id nggak pakai alif? Ya saya id Tengku, tanpa alif Tengku. Yang benar id berarti. Bukan idza. Idzil muradu bihi at-tafsir wal hadis wal fiqhu. Karena bermula yang dimaksud dengannya ilmu syar'i di sini. Karena bermula yang dimaksud dengannya ilmu syar'i itu tafsir, hadis dan fikih. Wa ma yata'allaqu biha min alatiha, dan mama yang terhubung ya nyama dengannya semua hadis fikih. Min alatiha, dari alat-alatnya, kan nahwi wa sarfi, seperti nahwu dan saraf ya. Jadi maksud ilmu syar'i di sini masuk juga ilmu nahwu dan saraf. Mau baca kitab nahwu sunnah bersiwak. Jadi di sini ada ta'liq ya, dikit ya. Ini. Idzil muradu bihi ay bi ilmi syar'i huna la fil wasiyah. Karena bermula yang dimaksud dengannya ilmu syar'i di sini dalam bab siwak, bukan dalam bab wasiat. Amma fiha, adapun yang dimaksud dengan ilmu syar'i dalam bab wasiat, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya ilmu syar'i ma adal alat, selain ilmu alat ya. Orang berwasiat hartanya sepertiga disumbangkan kepada orang yang mempelajari ilmu syar'i ya. Enggak masuk kepada orang yang mempelajari ilmu, yang mempelajari nahwu, jarumiyah, tamimah. Nah itu kalau dalam bab wasiat. Enggak tahu itu alasannya kenapa. Kalau di sini masuk umum. Au tagayyuri famen, atau karena berubah mulut. Maksud berubah mulut, berubah bau mulut, tadi ada tamnyetnya. Ayu yata'akadu, kuat ianya siwak pula inda tagayyuri famen, ketika berubah mulut. Berubah mulut berarti baik ada gigi atau tidak kan? Nah, makanya di sini kata beliau wa afhama ta'biruhu bil fami, memberi paham oleh ibaratnya musannif dengan fam, dengan mulut, nadbahu akan sunnahnya bersiwak, li tagayyuri famiman,
Karena berubah mulutnya orang, la sinna lahu, yang tidak ada gigi baginya orang. Bahwa kadzalik, dianya yang bisa dipahami memang seperti itu. Nah, itu Ustaz. Maaf, boleh tanya? Ya. Tentang tadi apa tuh? Yang ada tuntutan bergerak selama tidak ada yang melarang. Suatu saat saya menyaksikan orang sholatnya itu bawa anak kecil ya. Bawa anak kecil. Nah, dia naik ke gendongan bapaknya. Terus saat mau sujud, takut anak itu kejungkel, dia taruh dulu. Ya. Bahkan ya banyak gerakan-gerakan yang menurut pemahaman saya itu jelas lebih dari 3 gerakan. Cuman dia punya dalil. Katanya Sayyidina Hasan Hussein dulu suka naik-naik ke Rasul saat sholat. Ini gimana itu kayak gitu, Tengku? Ya nggak apa-apa berarti. Kalau apalagi menaruh bocah kan nggak perlu kepada 3 gerakan barangkali ya. Yang dilarang kan 3 gerakan berturut-turut, Ustaz. Kalau nggak berturut-turut juga nggak apa-apa, nggak batal. Oh gitu. Apalagi bisa saja itu mungkin ada pengecualian juga, nggak tahu kalau soal anak-anak. Emang ada hadis kan, Hasan Hussein bahkan Nabi lama rukuknya, sujudnya kan. Kalau bocah-bocah naik ke atas punggung. Tapi itu bisa dihindari, Ustaz. Taruh doang kan? Udah, itu kan sekali ya. Aman berarti. Ya. Begitu ya. Siap. Kasih Tengku. Jangan sampai Nah, melarang anak kecil juga Ustaz ke masjid. Nah ini Ustaz ini tentang masalah mutawaliyat itu pernah saya baca di, kalau tidak salah di Bajuri mungkin. Yang dimaksud dengan mutawaliyat itu ada yang menjelaskan seukuran dengan tumakninah. Ya. Ada yang menjelaskan seukuran dengan baca Fatihah, ada yang menjelaskan seukuran dengan 1 rakaat. Ya. Nah ini perbedaan-perbedaan ini bagaimana ini? Mana yang kita ambil atau boleh bebaslah, merdeka lah ya kita ya pegang ya. Tentunya kita ambil yang paling menguntungkan, Ustaz. Kan kita suka untung kan? Budaya untung. Berarti sekedar subhanallah itu udah nggak dianggap mutawaliyah kan? Habis bergerak sekali, subhanallah misalkan. Jedanya segitu kan? Bergerak lagi. Nah, itu udah nggak dianggap mutawaliyah. Kalau mutawaliyah bersambung. Nggak ada jeda. Mungkin begitu, Ustaz. Yang paling menguntungkan itu, Ustaz. Paling menguntungkan ya. Kan kita suka untung. Iya. Tapi tentunya ada tarjihnya, Ustaz, kan di kitab itu. Saya nggak ingat, Ustaz, tarjihnya yang mana. Pasti ada biasanya. Oh ya. Sekarang saya ingat, saya juga bacanya dulu. Udah lama bacanya, cuma masih ingat anaknya saya. Di Bajuri. Ya, harus dirujuk kembali, Ustaz. Dilihat tarjihnya yang mana. Apa kadar tumakninah kan? Lebih untung itu. Iya. Oke, Ustaz. Lanjut, tafadhal. Siapa? Qauluhu. Gimana Ustaz Bahruli? Mutawaliyat yang kuat yang mana? Harus ada banyak kitab di depan kita, Ustaz, biar bisa langsung buka. Ini nggak ada kitab. Lanjut. Saya teguh ya. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu rihan aw launan mansubani alal tamyizi al mamhuli anil mudafi wal aslu taghayyuru rihin teguh ya. Ya. Wa wal aslu taghayyuru rihi famin aw launihi wa qawluhu bin nahwi naumin muta'alliqun bi taghayyuri wa nahwihi
kasukuti wa akli karihin. Wa qawluhu au akli karihin ma'tufun ala nahwi naumin min atfil khasi alal ami wal muradu bi syai'il karihi bi syai'i karihi saumi wal basli wa ghairihima. Qauluhu au sinnin ma'tufun ala fammi ay au taghayyuri sinnin. Wa qauluhu binahwi safarati binahwi safratin muta'alliqun bitaghayyuril muqaddari. Qauluhu au istiqazi min naumin ma'tufun ala tilawatil qur'ani ala tilawati qur'anin ay wa yuta'akkadu aidan inda istiqazihi minan naumi ay wa in lam yahsulu lahu taghayyuru bihi li'annahu maznutuhu mazannatuhu lamma fihi minas sukuti wa tarkil akli wa indama betul Wa adamihi. wa adamihi wa sar'ati khurujil anfasi walizalika kana sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yasusu fahu bisiwaki ay yadlukuhu bihi. Oke, Ustaz. Syukuran. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Jadi mana tadi? Ilmin syar'iyan udah, atau dengan berubah mulut. Tagayuri famen rihan, berubah mulut nisbah bau asalnya tagayuri rihi famen, berubah bau mulut atau berubah warnanya mulut. Jadi tamnyet rihan, tamnyet nisbah yang dipalingkan dari mudhaf. Nah, mana tadi? Rihan au launan mansubani, bermula qauluhu rihan au launan, itu mansub keduanya alat tamyidil muhawwali anil mudhaf. Mansub keduanya di atas tamyid yang dipalingkan akan dianya tamyid dari mudhaf. Asalnya mudhaf. Wal aslu, bermula asal tarkibnya itu taghayyuru rihi famen au launihi. Itu berubah bau mulut atau warnanya. Ya. Qauluhu binahwi naumen, dengan apa berubah? Dengan seumpama tidur. Muta'alliqun bitaghayyuri. Artinya berubah dengan apa berubah? Dengan seumpama tidur. Wa nahwuhu kasukuti wa aklin karihin, dan bermula seumpamanya tidur itu seperti diam, wa aklin karihin, seperti makan yang karihin, makan yang karih. Atau ini idhofah apa na'an ya? Kasukuti wa akli karihin, kayaknya seperti makan sesuatu yang karih, yang berbau. Bukan makannya yang karih, yang dimakan yang karih. Idhofah. Kasukuti wa akli karihin. Wa qauluhu au akli karihin, itu maktufun diatafkan ala nahwi naumen, berubah dengan seumpama tidur atau dengan seumpama makan yang berbau busuk. Min ataf khas di atas am. Jadi karih lebih umum. Apa namanya? Lebih khas. Coba kita lihat ataf khas di atas am. Yang mana yang am, Ustaz? Kita lihat. Berubah mulut dengan seumpama tidur. Atau makan yang sesuatu yang berbau. Berarti ini lebih khusus ya. Kalau tidur umum. Lebih banyak afrad. Berubah karena tidur. Dalam tidur mungkin umumnya bisa macam-macam ya. Karena nafasnya, karena bisa juga habis makan sesuatu. Tapi nggak bisa. Ini harus dipisah ya Ustaz. Gimana Ustaz? Gimana cara melihat kalau tidur lebih umum dari makan yang karih?
Mungkin makan yang karih yang umum Ustaz. Bukan. Ataf khas di atas am. Berarti aklinya khas, naumnya am. Kan itu, Ustaz. Mungkin itu Tengku. Kalau tidur itu keumuman orang tidur gitu. Tapi kalau makan yang kari, nggak semuanya kan, sedikit. Ya. Walaupun semua orang butuh tidur juga, Ustaz. Iya. Bisa. Yang penting ada umumnya. Kebinahwinya mungkin Tengku. Jadi poinnya itu bukan naumnya, tapi binahwi, nahwi naum seumpama tidur. Seumpama tidur kan lebih umum ketimbang akli karihin yang tadi. Mungkin ke sana Tengku. Ke nahwinya berarti, jangan ke nomennya. Ya, Coba, ini itu masuk. di sana. Ya, ala nahwi nomen, benar Ustaz. Di atas seumpama tidur, bukan tidur doang. Berarti nahwi nomen kan semuanya masuk. Ini. Benar. Jadi qauluhu akli karihin diatafkan kepada seumpama tidur. Ala nahwi nomen. Min ataf khas di atas. Ini masuk. Jadi nahwi nomen umum. Akli karihin memang udah jelas kan. Dinas khusus makan doang. Oke. Wal muradu bisyai'il karihi as-saumu wal basalu wa ghairuhuma. Bermula yang dimaksud dengan sesuatu yang karih itu saum. Apa? Saum bawang merah. Wal basalu, bawang putih. Benar nggak, Ustaz? Betul. Betul ya. Bermula yang dimaksud dengan sesuatu yang karih itu saum, bawang merah, basal, bawang putih, wa ghairuhuma dan selain kedua. Qauluhu au sinnen ma'tufun ala famen. Nah, berubah mulut atau berubah gigi. Au tagayyuri sinnen, berubah gigi. Berubah warna gigi maksudnya. Gigi nggak berubah. Dengan apa berubah? Qauluhu binahwi sufrah. Dengan seumpama menguning. Muta'alliqun bitaghayyuril muqaddari. Bermula ucapan binahwi sufrah itu muta'alaq dengan tagayyur yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan, Ustaz? Karena udah jauh apa gimana? Berubah mulut dengan seumpama tidur atau seumpama enggak pakai seumpama. Berubah mulut, berubah bau mulut, berubah warna mulut dengan seumpama tidur atau dengan makan. Enggak pakai seumpama lagi ya. Akli kita antah ke nahwi. Dengan seumpama tidur atau dengan makan yang bau busuk. Atau sinnen atah kepada famen atau berubah gigi. Dengan apa berubah? Binahwi sufrah. Nah, jadi di ataf ditakdirkan di sini berarti ya. Karena udah jauh apa gimana? Kenapa harus ditakdir, Ustaz? Kalau muta'ala langsung nggak boleh. Au tagayyuri famen au sinnen binahwi sufratin. Ada yang ingat kaidah nahwu? Kenapa harus ditakdirkan? Susunannya kalau kita susun tagayyuri famen au sinnen binahwi sufrah. Kalau kita kan secara zahir langsung aja binahwi ta'ala kepada tagayyur ini. Biasanya amel pada ma'tuf kan amel ma'tuf alih, Ustaz, bukan? Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, yang merafa'kan Amrun tetap ja'a kan? Dengan perantaraan au. Maksudnya nggak perlu kita takdirkan ja'a Zaidun wa ja'a Amrun. Atau memang pada maknanya seperti itu, takdirnya seperti itu. Gimana, Ustaz? Dianggap muskil nggak? Kalau bukan muskil berarti kita biarkan. Ya. Binahwi sufrah dengan seumpama kuning muta'alikun muta'ala ya binahwi sufrah bitaghayyuril muqaddar dengan tagayyur yang ditakdirkan. Kita takdirkan karena udah jauh mungkin. Kalau udah jauh ditakdirkan lagi. Nah ini. Kemudian au istiqadhi min naumen istiqadhin min naumen ma'tufun ala litilawati Qur'anin. Dikuatkan juga akan bersiwak karena bangun dari tidur, terbangun dari tidur. Wa yata'akkadu aidan. Kuat ianya siwak pula inda istiqadhi ketika bangunnya seorang dari tidur.
Wa illam yahsullahu taghayyurun bihi. Sekalipun tidak hasil baginya seorang oleh berubah dengan sebabnya tidur. Li'annahu madannatuhu, karena sungguhnya tidur itu madannahnya berubah, tempatnya berubah ya. Biasanya maksudnya. Biasanya kalau orang tidur pasti berubah mulutnya. Walaupun enggak berubah, tetap sunnah siwak. Nah, kenapa sunnah bersiwak ketika bangun tidur? Lima fihi, karena ma yang ada ianya ma dalamnya tidur, minas sukuti dari diam, wa tarkil akli meninggalkan makan, wa adamihi dan tidaknya makan. Ya, wa sur'ati khurujil anfas dan dari cepat keluar nafas, semuanya berpeluang untuk merubah bau mulut. Walizali, karena itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naum, bila bangun ianya Nabi dari tidur, ya syusu, niscaya menggosok ianya Nabi fahu akan mulut beliau yang mulia bisiwaki dengan siwak. Ai yadlukuhu bihi. Ya syusu yadlukuhu, menggosok ia akannya mulut bihi dengannya siwak. Itu Ustaz, kembali ke Ustaz. Yang mau ditambah Ustaz. Mau tanya Tengku. Tafadhal Ustaz. Tengku kan tadi ini kan ada wal muradu bisyai'i al karihi itu enggak ya? Kan ada saumu wal basalu itu kan kabarnya Tengku ya. Ya. Kan dia kan sama-sama ma'rifah sama al karihi. Kalau kebacaan sebagai naat gimana Tengku ya? Apa membedakan enggak, bukannya kabar itu enggak harus nakirah Tengku ya? Gimana Ustaz pertanyaannya, diulang? Itu kan apa tadi? Bawang merah tadi saumu itu kan Ya. nakirah ma'rifah Tengku. Bukannya harus saumun itu kayak enggak? Bukannya kalau kabar itu harusnya apa? Nakirah. Enggak harus Ustaz. Kabar mah boleh ma'rifah, boleh nakirah kan? Nah, kalau dia sebagai ma'rifah bisa dibaca na'at jadinya juga ya. Enggak bisa, karena som ini jamet Ustaz. Kalau na'at kan mesti wasaf umumnya ya. Walaupun ada kecuali. Itu untuk membedakan. Karih mesti na'at, karena karih wasaf kan isim fa'il kan. Saumu kan isim jamet Ustaz. Pasal isim jamet. Isim jamet jarang jadi na'at Ustaz. Kecuali harus ditakwil nanti. Jadi nggak mungkin kita baca saumi wal basali, nggak mungkin Ustaz. Berarti tahu maksudnya dulu berarti gue ya. Iya. Okay. Jadi khabar itu boleh ma'rifah. Karena itu khabar yang ma'rifah kalau dikhawatirkan tersamarkan, kita menganggapnya na'at kepada mubtada, biasanya pakai dhamir fasal Ustaz. Itu fungsi dhamir fasal kan? Ya kenapa di sini nggak ada kan al muradu bisyai al karih? Apa di sini Ustaz udah diselangi oleh bisyai'il karih ini. Ini enggak bakal istibah ini. Pasti saumu. Ada syibhul jumlah mungkin kayaknya. Ada syibhul jumlah bisyai'il karih. Jadi posisinya boleh mungkin. Iya, karena ada selangnya. Kalau nggak ada selang biasanya pakai dhamir fasal kan? Gimana kaidahnya tadi? Setiap isim jami itu jarang atau tidak bisa jadi sifat begitu? Bisa Ustaz, tapi ditakwil. Nah, bisa tapi ditakwil. Iya, ditakwil jadi wasaf. Ya, tapi hakikatnya nggak bisa ya. Ya, dasarnya memang na'at itu wasaf kan? Kalau ditawil yang bawang merah boleh nggak Tengku? Yang bersifat bawang merah. Enggak, di sini kalau ditawil bukan yang bawang merah, yang bau berarti kita ambil mafhum maknanya kan. Tapi di sini nggak perlu ditawil Ustaz, kan jadi khabar, udah aman. Maksud dengan sesuatu yang karih itu apa? Bawang merah karih kan. Nabi melarangnya. Basah. Saya subhannya itu karena dia ada ma'rifah sama ma'rifahnya itu Tengku. Apa Ustaz? Terus sedikit ini untuk pemahaman kita tentang isim jami'. Selain saum ini, kira-kira apa contoh isim jami' itu yang semua benda itu isim jami' Ustaz. Jidarun, dinding isim jami', nafidatun, jendela kan. Yang enggak ada mustaknya isim jami'. Masdar juga isim jami' Ustaz. Makanya masdar jarang jadi na'at. Masdar kan jami', dia enggak ada mustaknya. Justru kalimat lain yang diambil dari masdar, kalau menurut Basariun kan. Kalau misalkan dibacanya gini, wal muradu bisyai'il karihi as-saumi wal basali, dengan bahasanya artinya as-saumi ini badal daripada asyai'il karih gitu loh. Ya. Itu bisa nggak kira-kira? Bisa kalau ada khabar yang lain kan, murad butuh kepada khabar ini kan. Iya sih memang.
Kan harus ditakwil lagi. Yang nggak pakai takwil kan harus diutamakan Ustaz daripada takwil kan. Kabarnya mau judun gitu ya. Jadi takwil itu jalan solusi terakhir Ustaz. Kalau masih bisa nggak pakai takwil ya itu yang diutamakan. Ntar yang suka mentakwil dianggap itu kan. Mu'attilah katanya. Kareh itu tadi isim apa tadi dibilang apa? Simpa'il Ustaz. Biasanya bermakna isim maf'ul kalau fa'ilun kan. Karih makruh. Oh iya. Tengko, tadi apa yang muqaddar muta'alaq itu karena mungkin itunya beda muta'alaqnya Tengko. Seperti kan kalau pertama kan au tagoyuri pamin. Nah, itu kan berubahnya mulut. Kalau yang kedua kan gigi maksud ausinin bin nahwi suprotin. Ini kan gigi. Kalau yang pertama kan mulut gitu. Kalau ini kan gigi yang berwarna kuning, mungkin begitu itu perbedaan itunya. Kenapa harus jadi muta'alaqnya enggak ketagoyur, enggak. Ada muta'alaq tersendiri gitu. Karena ini mah terkaitan dengan gigi, kalau pertama dengan mulut. Enggak, kalau dipikirkan kan sama-sama berubah Ustaz. Enggak, muta'alaqnya sama-sama tagayur, tapi ada tagayur lain maksudnya kan. Ada tagayur lain yang ditakdirkan di belakang sini. Seolah-olah tagayuri sinnen binahwi sufra. Awal tagayuri famen binahwi nomen. Iya. Ya. Ini kenapa tadi Ustaz? Harus ditambah tagayur. Enggak cukup dengan tagayur yang sudah ada. Padahal sinnen diatah kepada famen. Ya mungkin karena ini mah beda ininya aja, mulut sama gigi Tengku gitu. Ya. Tapi kalau udah diatah kan jadi sama Ustaz. Ya ta'aluknya beda gitu. Nah, penyebabnya gitu Tengku. Penyebabnya. Jadi harus ada amel khusus dia Ustaz. Ya. Bisa. Penyebabnya beda kalau suprotin gitu. Bisa sementara Ustaz. Ya. Ini kayaknya kita harus dalami bab ataf kan. Saya belum dalam juga. Atafnya apa? Di tempat yang mana yang harus diulang amelnya atau diulang huruf jarnya kan ada aturannya ya. Ya, ada. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Oh, ini dikit lagi ya. Nah, tadi dianjurkan akan bersiwak juga listiqadhin ya, karena bangun dari tidur wa iradati dan karena pengen tidur. Nah, ini baru titik. Mau tidur sama, bangun dari tidur juga sama. Nah, kalau yang tadi Tengku yang seperti bergerak itu enggak menafikan menjaga gerakan 3 kali berturut-turut tuh. Karena coba seperti saya baca ibarah di ini di Tawsih Senawawi itu ya. Iya. Amalul qalilu fala tabtulu sholatu bihi li'annahu sallallahu alaihi wasallam hamila amamatu bintihi Zainabun inda qiyamihi wa wada'aha inda sujudihi wa na'u khola'ana alaihi wa amara biqatil aswadainil hayati wal aqrabi. Nah itu apa mentalik gerakan yang 3 kali berturut-turut itu, kalau itu termasuk amal sedikit gitu yang di sini yang dimaksudnya. Jadi Nabi prakteknya seperti itu ya, mengangkat dan menaruh bocah. Iya. Betul di hadis memang seperti itu. Iya. Mana Ustaz Nasruddin tadi? Ya itu Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Biarin bocah ke masjid kan. Biar ntar kita meninggal bocah datang ke masjid. Tapi di ibanah itu kita makruh bawa anak kecil Ustaz. Ibanah telakam. Kalau makruh itu yang saya pahami pernah dari dosen saya ketika itu, karena anak kecil itu yang memang belum dikhitan gitu loh. Nah sedangkan tadi kan kalau Husain itu dan Hasan itu sudah dikhitan di waktu kecil, jadi tidak dianggap membawa yang namanya tadi najis gitu kan. Jadi kalau saya pernah pahami itu, ketika anak kecil itu ngelendot atau ibarat kata kita gandong, ternyata dia posisinya sekalipun dipakein popok ya, itu dianggapnya dia membawa najis gitu kan. Nah dianggapnya najis yang menempel, ilsok tadi. Maka tadi bahasa makruh itu karena dia bisa jadi berhadas di masjid dan sebagainya gitu. Yang pernah saya baca seperti itu keterangannya. Iya. Lagian juga yang dibawa ke masjid jangan balita Ustaz, jangan anak kecil banget kan, nggak tahu aturan kan, kita bilang diam nggak mau diam. Yang udah gede dikit lah. Nah mungkin itu bisa berubah juga
bisa nggak berubah jadi haram ketika kita udah memastikan gitu kan. Masalahnya gini, saya juga lihat ya, di sini ada juga yang ngeluhin gitu, imamnya suka bawa anak kecil itu. Nah, itu kadang lagi sujud itu dia naik ke punggung. Nah, kalau kita memang udah pasti gini bahwa anak ini kalau kita sujud dia naik ke punggung kita, nah itu ilatnya apa tuh hukumnya bisa berubah bukan sekedar makruh itu. Jadi Karena haram udah Ustaz. pasti, iya. Iya, ini emang nyatanya gitu Tengku, artinya atau wakinya gitu di. Ya. Pernah bahkan ada yang ngomong juga sama saya itu. Apalagi Kalau anaknya itu, kencing ya, walaupun pakai pampers jadi batal salat orang. iya. Iya dia dipakein pamper itu udah kan, kecuali walaupun gimana ya, mungkin dia memastikan dulu mungkin ya. Ya. Anaknya disebokin apa gimana itu mungkin gitu. Berbaik sangka Ustaz. Ya berbaik sangka gitu. Tapi tetap kaidah Ustaz tadi kan, al-hukmu taduru ma'illatihi kan. Iya. Jadi kalau memang dia bawa najis ya haram. Tapi ya tetap walaupun istilahnya Mak, walaupun dia di rumah itu udah katakanlah menjaga sebisa mungkin, tapi kan ada taswis juga di situ buat jamaah Tengku. Aja, mengganggu lah istilahnya. Iya, istilahnya jangan-jangan seperti itu kan prasangka. Ya buktinya itu orang nanya sama saya karena taswis gitu. Merasa tertaswis dengan hal tersebut itu. Ya. Konteksnya Nabi tadi menggendong cucunya itu Hasan dan Husain itu saya belum mengetahui apakah konteks dalam arti di sini adalah sholat fardu kemudian berjamaah. Otomatis kalau fardu kan beliau pasti berjamaah kan. Ya. Apakah ini konteksnya sholat sunnah gitu loh. Ini yang saya belum pahami. Kalau memang konteksnya sholat itu adalah sholat jamaah ya kan. Berarti ya mungkin bahasanya tadi bisa jadi juga ini sebagai edukasi kepada anak-anak yang dalam artian dikenalkan gitu tentang sholat jamaah, masjid dan sebagainya gitu kan. Apalagi sampai hal itu pun terjadi gitu kan pada Rasul, bahwa Rasul ya dinaikin ke punggungnya gitu kan oleh anak-anak itu sendiri. Karena memang ini kalau saya lihat sesuatu yang sering terjadi di kita dan selalu menjadi perdebatan. Ada yang menyatakan bahwa kalau ini posisinya justru mengedukasi anak, terus ada juga enggak, ini nggak mengedukasi anak, justru ini anak jadi pengganggu buat orang yang sholat, sehingga banyak perdebatan di situ gitu Ustaz. Ini gimana kira-kira untuk memahami hadis itu, apakah sholat sunnah atau sholat wajib? Atau... Itu segera kita rujuk ke kitab hadisnya Ustaz, nggak bisa nebak-nebak kan. Oh ini harus clear ini Ustaz ini. Ya. Apakah Rasul itu seperti itu di masjid atau di apa namanya? Di rumahnya begitu. Ntar kita cek hadisnya di terakhir Ustaz. Ya. Udah selesai nih. Kita cek hadis. Enggak ada, dan anu juga Ustaz, apa namanya di Ibana itu memang ini wakiyah Ustaz. Di Ibana itu makruh kita bawa anak kecil. Bawa anak kecil yang bisa membuat apa namanya taswis jamaah begitu. Karena di rumah juga ada kejadian seperti ini. Bawa anak kecil, terus ketika jamaah sujud, itu diambil semua sokok-sokok jamaah itu kan taswis jadinya. Ada anak kecil yang mengganggu. Memang agak aktif anak kecil itu. Terus kemudian diambil songkok orang sholat itu. Nah seperti itulah. Sementara itu yang bawa itu katanya, biarkan saja itu anak kecil katanya. Ini kan. Kayak gitu, Ustaz. Jadi yang sering saya lihat juga begitu. Saya setuju tentang ada edukasi pengenalan masjid kepada anak. Saya setuju sekali. Saya setuju sekali. Cuman bahwa katanya saya juga belum pernah menemukan secara langsung membaca. Katanya Rasul menggendong Hasan dan segala macam. Saya setuju. Tapi apa iya level kita gitu loh. Level kita. Mampukah mengikuti seperti itu persis? Itu jadi saya tidak dalam konteks protes anak ke masjid. Dan kebetulan memang maaf semakin ke sini saya pernah baca di Ihya ya. Malah dia katakan itu oleh Imam Ghazali bahwa Rasul memperbolehkan anak-anak satu wilayah bermain di masjid. Tapi kan tetap pada ujungnya ada semacam edukasi bahwa masjid tentu bukan tempat bermain dan segala macam. Yang kita lihat di hari ini kadang-kadang jor-joran dengan dalil tadi Rasul juga memperbolehkan. Itu yang kadang saya bingung. Monggo dilanjut.
Oke, Ustaz. Ya Jadi gini sebenarnya gini, kalau kita lihat tuh ya, kalau seperti ya tadi kan lah katakannya penekannya pada mengedukasi anak kita. Kan sebenarnya perangkat hukumnya kan udah ada gitu. Istilahnya gini. Kewajiban kita mendidik anak itu kan sebelum balik kan ketika dia udah memasuki waktu tamyiznya. Di situ dia diperkenalkan dengan syariat-syariat hukum. Nah, ya mestinya mak ada apa tuh kita ya ikut itu aja gitu. Karena batasnya juga kewajiban itu ketika dia sudah tamyiz gitu ya. 7 tahun berarti Ustaz ya? Iya, kan yang perilakunya seperti itu tuh Tengku paling 2 tahun, 3 tahun gitu. Ya, Kalau yang betul. udah tamyiz mah enggak gitu. Betul, masih kecil-kecil, Ustaz. Kecil yang 2 tahun, 3 tahun paling gitu. Kalau yang udah gede emang enggak, dia paling injek-injekan kaki sama temennya paling. Nggak sampai naik punggung enggak gitu kalau ya. Jadi kesimpulannya begini Ustaz, kalau di awal dulu kan muru auladakum bisalah kan. Jadi umur 7 tahun, 10 harus keras. Berarti kalaupun kita bawa anak ke masjid berarti anak yang udah 7 tahun ya kan. Karena udah diajarkan sholat untuk praktek sholat di masjid berarti benar. Yang di bawah 7 tahun nah itu yang tashwis. Nah itu. Ada aturannya berarti kalau udah 7 tahun dibawa. Kalau di bawah 7 tahun di rumah aja. Bisa 7 tahun, bisa juga Tengku tamyiz tadi kata Ustadz yang tadi. Artinya setelah dia bisa memahami, karena kan kalau anak kecil yang memang balita pasti mengganggu sholat itu dengan naik punggung, bisa ngarikin songkok gitu kan. Tapi kalau yang umur 7 tahun paling mantar dia satu sama lain nginjak kaki temennya atau senggol-senggol gitu. Benar. Ya aman, clear nanti 7 tahun lah atau minimal tamnya udah bisa dibilang kalau diam udah mau dengar aturan. Nah itu. Luar biasa ini ulama besar ini semua. Ini soalnya banyak DKM di sini ya, jadi punya tugas berat ini. Dewan Kemakmuran Masjid. Dikit lagi Ustadz. Nah ini tadi, siapa yang mau baca? Di mana kita baca ini ya? Syarahnya aja Ustaz, hasyiahnya. Qauluhu wa dukhuli masjidin. Ntar ini biar tinggal dikit. Tafadhal Ustaz. Qauluhu wa dukhuli masjidin. Qauluhu wa dukhuli masjidin. Ay wa yata'akkadu aidan 'inda dukhuli masjidin walau kana khaliyan. قوله ومنزل أي ويتأكد لدخول منزل ولو كان لغيره. قال في التحفة ثم يحتمل أن يقيد بغير الخالي ويفرق بينه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل فروعوا كما روعوا بكراهة دخوله خاليا لمن أكل كريها بخلاف غيره أي المسجد ويحتمل التسوية والأول أقرب. Intaha. Oke, saya. Berarti ini kayaknya memang kemana-mana kita harus ada siwak di kuping kiri Ustaz. Soalnya sunnah di mana-mana ini. Wa iradatihi, qauluhu wa iradatihi. Sunnah siwak lagi karena pengen tidur ya. Al-wawu bimakna au, bermula au itu dengan makna au. Tadi wa iradatihi, mestinya au iradatihi. Wa kanal aula at-ta'biru biha, adalah yang lebih baik itu at-ta'bira. Wa kanal aula ta'bira biha, adalah yang lebih baik itu mengibaratkan dengan au, bukan waw. Wa kadza yuqalu fima ba'dah, demikian pula dikatakan pada ma sesudahnya qauluhu wa iradatihi. Wa yata'akkadu aidan, kuat ianya siwak pula inda iradatin naumi, ketika mau tidur. Wa misluhu al-aklu, bermula misilnya tidur itu makan, mau makan sesudah makan sunnah, mau makan juga sunnah. Fa yata'akkadu inda iradati, maka muakkad ianya siwak ketika kepengen makan. Luar biasa ini kalau dipraktekkan. Bersih gigi, nggak ada orang sakit gigi ini. Wa dukhuli masjidin, disunnahkan siwak lagi karena masuk masjid. Wa mandilin, karena masuk rumah. Wa fis sahari, dan di waktu sahur. Wa indal ihtidar, dan ketika ihtidar mau meninggal. Kama dalla alaihi khabaru sahih ini, sebagaimana yang menunjukkan kepada jamaah oleh khabar sahih ini. Nah, mana tadi?
Qauluhu wa dukhuli masjidin. Ay wa yata'akkadu kuat ianya siwak pula inda dukhuli masjidin ketika masuk masjid. Walau kana khalian sekalipun ada ianya masjid itu kosong, nggak ada orang kan. Nggak mengganggu orang misalkan, tetap sunnah siwak. Khawatir mengganggu malaikat. Qauluhu wa manzilin. Masuk rumah. Ay wa yata'akkadu muakkad ianya siwak pula dukhuli manzilin untuk masuk rumah. Walau kana li ghairihi, walau ada ianya rumah itu milik orang lain. Rumah orang lain tentunya ada tuannya kan. Kalau enggak bahaya. Ya. Qala fit Tuhfah, berkata ianya Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Tuhfah, summa yahtamilu ayyuqayyada bi ghairil khali. Kemudian muhtamallah bahwa dikaitkan akan dianya rumah dengan tidak kosong. Nah ini kata Ibnu Hajar dalam Tuhfah, ketika masuk rumah sunat bersikat gigi, tapi rumah yang jangan rumah kosong, rumah yang ada orangnya. Kalau masjid walaupun kosong, ada kemungkinan. Kenapa dibedakan? Masjid walaupun kosong sunnah siwak, rumah kalau kosong nggak sunnah siwak. Wa yufarraqu bainahu wa bainal masjid bi anna malaikatahu afdalu. Dibedakan antara rumah dan antara masjid dengan bahwa semua malaikatnya masjid itu lebih utama. Faru'u kama ru'u. Maka diperhatikan akan dianya malaikat masjid sebagaimana diperhatikan mereka bi kirahati dukhulihi khalian. Nah, dengan makruh masuknya masjid, hal keadaan masjid yang sunyi, yang kosong, liman akala karihan bagi orang yang makan ia akan yang karih. Ya khilafi dengan sebalik selainnya masjid. Nah, jadi menurut Ibnu Hajar dibedakan antara rumah dan masjid. Karena malaikat penjaga masjid lebih utama daripada malaikat penjaga rumah. Jadi di rumah ada malaikat juga. Maka malaikat masjid itu perlu diperhatikan. Nah, sebagaimana makruh masuk masjid walaupun masjid kosong bagi orang yang makan yang kari. Kalau masuk rumah nggak makruh. Wa yahtamilu taswiyatu, dan muhtamilah oleh sama saja. Artinya masuk masjid kosong sunnah siwak, masuk rumah kosong juga sunnah siwak. Wal awalu akrab, yang pertama itu lebih mendekati. Intaha Tuhfah. Qauluhu wa fi sahari ay wa yata'akkadu aidan. Kuat ianya siwak pula pada waktu sahur. Sawa'an kana naiman, sama ada ia itu yang tidur, wastaiqadha, dan bangun ia padanya sahur, aula, atau tidak tidur. Pokoknya kalau udah waktu sahur siwak. Ya. Itu Ustaz. Tengku, jadi kalau saya lihat syariat siwak ini, saya ingat syariat ini Tengku, syariat fitrah itu ya. Kan zakatul fitri kan tuhratan lil masakin ya, tu'matan lil masakin, tuhratan lisoimi, terus tu'matan lil masakin. Dia ada istilahnya, ada dua sisi ilatnya di situ. Dari sisi zahirnya dia memang kan memberi makan orang miskin. Terus juga dia membersihkan orang yang berpuasa. Nah kalau dilihat siwak kan hadisnya itu kan asiwaku matharatun lil fami ya. Iya. Maradotun dirobi ya. Pada satu sisi dia akan membersihkan mulut juga, membuat ridho Tuhan ya, membuat ridho Allah. Nah, artinya memang di situ kalaupun salah satunya nggak dapat, seperti mulut nggak bersih juga, kalau ridho Allah tetap dapat itu. Iya. Kemudian berkaitan juga dengan orang lain ya, kalau siwak ya. Sampai malaikat perlu diperhatikan kan. Jangan tersakiti dengan kita. Nah itu dia. Ya kalau kita lihat gini Tengku ya. Nah kalau tadi ya susu itu juga ada yang memaknai ini Tengku. Artinya menggosok juga dan mencuci gitu. Seperti ya susu itu. Cuman kalau memang Imam Nawawi memilihnya yadliku, dia menggosok gitu. Ya seperti hadis itu Tengku. Iya. Idza staiqadha minan naumi istaka ya susu pahu bisiwak. Nah, itu memang ada juga yang memaknai itu bukan yadlikuhu cuma, tapi juga yang dipu wa yagsiluhu, artinya di mana Rasulullah itu bukan cuma dengan siwak tapi juga dengan air juga, karena ada membasuhnya gitu. Berkumur-kumur juga berarti. Iya, kumur-kumur juga. Kalau di sini kalau kita lihat kan, kalau kita umumnya gini kan, kalau mau makan apa aja kan enaknya memang kalau misalnya sikat gigi itu di apa dulu manzilati siwak kan, habis kita syariatnya habis makan Tengku ya.
Iya. Entah makan bau apa enggak, tetap aja sikat gigi di situ. Kalau di sini kan penekannya enggak. Paling kita lihat dirihin karihin aja di situ yang kita lihat itu. Yang sesudah makan. Iya, sesudah makan. Yang lainnya kan mau sholat, mau itu, mau tidur, kan. Mau makan disikat gigi dulu. Gitu kan. Ya kalau misalnya di tempat sikat gigi seperti siwak gitu. Jadi kalau sikat gigi kayak kita itu susah dipraktekkan, Ustaz. Harus selalu odol, kan? Harus ada air. Inilah keistimewaan siwak ya. Pakai kayu siwak. Makanya kudu di ini juga tuh, kudu ditelaah juga tuh kalau yang misalnya seperti tadi itu faidahnya seperti yang kan faidahnya diantaranya kan menguatkan gusi, menguatkan pikiran, ya, mencerdaskan pikiran, menghilangkan penyakit di kepala, sakit kepala segala macam. Nah itu apa khususnya untuk praktek Rasulullah menggunakan kayu siwak, arok, apa itu boleh bisa diterapkan kepada semua perangkat siwak gitu. Karena kan kalau kita lihat siwak itu bahkan kalau Senawi itu boleh pakai jari gitu kan, Tengku ya. Kalau saya pikir begini Ustaz, tekanannya lebih kepada kesehatan gigi. Kalau gigi sehat, yang lain sehat biasanya. Kalau orang sakit gigi kan kepala sakit Ustaz. Semuanya sakit. Ya kan? Bahkan lebih parah dari sakit hati katanya kan. Apa lebih parah? Nah itu. Jadi sentral itu. Saraf-sarafnya banyak di mulut. Makanya perlu menjaga kesehatan gigi. Pernah saya dengar itu sugi itu ada kandungan enzim. Enzim apa istilahnya itu dari segi kesehatan itu? Enzim yang luar Pokoknya biasa. zat tersembunyi, Ustaz. Ya. Tapi begini, Kak, begini Ustaz. Saya bedakan itu bersugi ketika jadi imam ini, ketika kita baca ayat. Itu saya bedakan rasanya itu ketika pakai bersugi atau tidak bersugi. Nah itu kalau tidak bersugi itu kayak gimana ya, air liur itu banyak sekali kalau tidak bersugi. Nah kalau bersugi itu dia kering air liur kita sehingga enak baca baca Al-Qur'an. Tapi bersugi dengan kayu arok itu ya? Tunggu iya, bersugi pakai kayu arak ya. Itu yang saya rasakan Ustaz. Iya. Wallahu a'lam. Allah alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'a Ustaz. Oke. Ini kita titik dulu Ustaz, udah panjang. Iya. Ya. Allah alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'a. Insyaallah minggu depan lagi berarti. Siwak belum habis Tengku ya? Belum.